April, tanggal 22. Tahun ke-1942, subuh yang lembab di pedalaman Aceh Besar, kabut pagi menggantung di atas sawah dan perbukitan. Sementara di kejauhan, suara ayam jantan bersahutan dengan derap langkah sekelompok pria bersenjata seadanya. Di bawah pepohonan kelapa, seorang pemuda Aceh dengan ikat kepala merah darah menunduk, menggenggam senjata tua peninggalan perang sebelumnya, senapan Lienfield yang karatan, namun masih berfungsi. Namanya Teungku Muhammad Saleh, mantan santri yang kini menjadi komandan lapangan bagi para pejuang rakyat. Ia menatap ke arah utara, ke jalur jalan tanah yang menuju ke pos Belanda. Angin pagi membawa suara berbisik dari ladang-ladang kopi dan suara takbir lirih dari para pemuda yang berbaris di belakangnya. Hari ini, Aceh tak lagi menunggu siapapun. Hari ini, mereka akan bertempur. 3 bulan sebelumnya, kabar kejatuhan Hindia Belanda ke tangan Jepang menyebar cepat ke seluruh Sumatera. Tapi, Aceh berbeda. Saat para tentara kolonial menyerah, rakyat Aceh justru mulai bersiap. Di gampong-gampong kecil, para ulama menyerukan seruan lama yang kembali menggema. Perang Sabil melawan penjajah belum selesai. Kini, setelah Jepang menguasai Batavia dan Padang, sebagian besar wilayah Sumatera mulai tunduk di bawah pemerintahan militer baru. Namun di Aceh ketaatan itu tak datang dengan mudah. Sejarah panjang perlawanan, dari Perang Aceh melawan Belanda Sekak 1873 hingga perjuangan ulama di awal abad ke-20, telah mencetak generasi yang keras kepala, tangguh, dan berani mati. Di sisi lain, jauh di kota Kutaraja, sekarang Banda Aceh, Letnan Belanda bernama Hendrik van Dalen, keturunan dari keluarga militer yang dulu pernah bertugas di Perang Aceh Pertama, memandangi laporan yang baru saja ia terima. Dalam catatan itu tertulis, penduduk di daerah pedalaman Sigli dan Pidia menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Mereka bersenjata dan terorganisir. Bahkan sebelum tentara Jepang datang, mereka sudah mempersiapkan pertahanan. Van Dalen mengerutkan dahi, ia tak percaya. Baginya, rakyat Aceh seharusnya sudah lelah setelah puluhan tahun perang. Tapi kenyataannya, setiap kali Belanda kembali, rakyat di sini selalu bangkit lagi. Di luar kantor militernya, suara serdadu Belanda bercampur dengan bunyi truk yang sedang bersiap untuk patroli. Mereka akan menuju ke daerah pegunungan untuk menegakkan ketertiban. Tapi mereka tak tahu, di balik pohon aren dan bukit yang hijau, sudah ada mata-mata yang mengamati mereka. Kembali ke pedalaman, Teungku Saleh berjongkok di tanah, menggambar peta kasar dengan ranting. Ia menunjuk ke arah sungai kecil. Begitu truk Belanda lewat sini, kalian pukul dari 2 sisi. Jangan tunggu mereka berhenti. Kita serang dari atas bukit dan belakang jembatan, ujarnya pelan, tapi mantap. Seorang pemuda dengan wajah penuh semangat bertanya, tapi senjata kita sedikit. Teungku, mereka punya senapan mesin. Teungku Saleh tersenyum. Kita punya lebih dari itu. Kita punya tanah ini, dan mereka tak mengenalnya. Beberapa jam kemudian, deru mesin truk terdengar mendekat. Di bak belakang, 8 tentara Belanda bersenjata lengkap duduk dengan santai. Tidak menyadari, mereka sedang menuju perangkap. Burung-burung di hutan terbang serentak, dan dalam hitungan detik, ledakan pertama mengguncang udara. Serangan dimulai. Dari balik semak dan bebatuan, peluru-peluru tua menyalak. Belanda terkejut, bukan karena serangan itu, tapi karena kedisiplinan para penyerang. Mereka bukan massa liar seperti yang dibayangkan. Mereka bergerak cepat, berganti posisi, dan memanfaatkan setiap jengkal tanah dengan efisien. Dalam 15 menit, patroli itu hancur total. Dari atas bukit, Teungku Saleh berdiri dengan wajah penuh debu dan keringat, memandangi asap yang naik dari truk terbakar. Ini baru permulaan, katanya dengan suara rendah. Di hari yang sama, laporan kehilangan pasukan sampai ke Kutaraja. Van Dalen marah besar. Ia segera memerintahkan operasi besar-besaran untuk menyapu bersih daerah pedalaman. Namun, ia tak tahu satu hal. Operasi itu justru akan membuka matanya pada kenyataan pahit. Rakyat Aceh tak butuh Belanda, dan mereka tak butuh siapapun untuk mengajarkan bagaimana cara berperang. Di pagi berikutnya, konvoi militer Belanda bergerak dari Kutaraja menuju pedalaman Pidia. 8 truk penuh pasukan KNIL, 1 kendaraan lapis baja ringan, dan seorang perwira Belanda berpengalaman di kursi depan, Letnan Hendrik van Dalen sendiri. Udara lembab, dan kabut belum sepenuhnya terangkat dari lembah. Hutan Aceh di musim hujan tampak seperti lautan hijau yang hidup.
Setiap langkah menimbulkan suara ranting patah. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah dan daun kering. Tapi di balik keindahan itu, bahaya menunggu. Laporan terakhir menunjukkan gerakan mereka di sekitar sungai Loksukon, kata seorang sersan Belanda di samping Van Dalen. Van Dalen hanya mengangguk. Ia menatap peta di pangkuannya, tapi tak banyak yang bisa dibaca. Jalur-jalur di peta itu tak lebih dari garis kasar yang dibuat di masa kolonial lama. Aceh tidak tunduk pada peta buatan siapapun. Sementara itu, di sisi lain, hutan, Teungku Muhammad Saleh dan kelompoknya sudah lebih dulu tahu rencana Belanda. Mereka punya mata-mata, para petani, pedagang, bahkan perempuan yang pura-pura menjual hasil panen ke pasar di kota. Semua kabar tentang pergerakan musuh sampai ke tangan mereka dalam hitungan jam. Belanda akan datang dari selatan, kata Teungku Saleh, menatap langit yang mulai memutih. Kita tidak akan menunggu mereka di tempat yang sama. Kita buat mereka berjalan tanpa arah. Ia menunjuk 3 arah: lembah, bukit, dan sungai. Kita bakar jembatan bambu di sisi barat, pasang jebakan di jalan tanah, dan kirim kelompok kecil ke belakang mereka. Jangan serang dulu, buat mereka panik. Biarkan hutan yang melawan mereka. Siang harinya, operasi penyisiran Belanda dimulai. Truk-truk berat menderu di jalan berlumpur. Para serdadu berjalan dengan waspada, menatap kanan kiri. Tapi setelah 1 jam, mereka menyadari sesuatu. Mereka sudah keluar dari jalur. Jalan utama yang seharusnya mengarah ke perkampungan lenyap, tertelan semek-semik, dan rerimbunan pohon. Peta ini salah, gerutu seorang prajurit KNIL. Tidak, kita yang salah. Mereka yang menggiring kita ke sini, jawab Van Dalen pelan. Suara burung tiba-tiba berhenti. Keheningan itu seperti tanda kematian. Lalu, beratak, beratak. Suara tembakan meledak dari arah bukit. 1 tentara jatuh, 1 lagi berteriak mencari perlindungan. Mereka membalas tembakan, tapi tak ada musuh yang terlihat. Dari kehauan, para pejuang Aceh bergerak cepat dari balik semak, menyerang lalu menghilang seperti bayangan. Mereka memakai strategi lama, taktik gerilya yang sudah dipelajari Turen Temuren sejak zaman Perang Aceh. Beberapa jam kemudian, Belanda kehilangan komunikasi. Radio lapangan rusak, kabel terputus, dan salah satu truk terguling di tanjakan licin. Hujan deras mulai turun, mengubah tanah menjadi lumpur, dan setiap langkah menjadi beban. Di tengah kekacauan itu, Van Dalen akhirnya sadar. Ini bukan operasi penyisiran. Ini adalah jebakan besar yang dirancang dengan sabar dan disiplin oleh rakyat yang ia anggap tidak terlatih. Menjelang sore, ketika matahari merah tenggelam di balik pepohonan, pasukan Belanda yang tersisa berhasil mencapai sungai kecil. Tapi di sana mereka disambut pemandangan yang membuat darah Van Dalen membeku. Jembatan bambu yang mereka rencanakan untuk lintasi sudah terbakar habis. Di seberang sungai, tampak sosok-sosok bersenjata, berdiri diam, bagaikan bayangan dari masa lalu. Salah satu dari mereka maju selangkah dan berteriak keras. Suaranya menggema di antara gemuruh hujan. Ini tanah Aceh! Tidak ada penjajah yang akan keluar dari hutan ini. Hidup, pasukan Belanda menyalakan senjata. Tapi sebelum tembakan pertama dilepaskan, kilatan petir menerangi langit, dan serangan baru dimulai dari arah lain. Dalam 2 hari berikutnya, operasi itu berubah menjadi kekacauan total. Lebih dari separuh pasukan hilang tanpa kabar. Hanya segelintir yang kembali ke Kutaraja, dengan mata kosong dan pakaian berlumur lumpur serta darah. Bagi Van Dalen, hari itu menjadi awal dari kejatuhan moral tentara kolonial di Aceh. Ia menulis laporan panjang ke markas besar. Tapi kalimat terakhirnya yang paling menggetarkan. Rakyat Aceh tidak menunggu siapapun untuk berperang. Mereka sudah siap, bahkan sebelum kita tiba. Awal Mei tahun 1942, hujan berhenti, meninggalkan tanah becek dan songai-songai kecil yang meluap. Di desa Lamno, beberapa kilometer dari pantai barat Aceh, sekelompok petani sibuk memperbaiki sawah yang rusak akibat pertempuran. Di antara mereka, beberapa pria masih membawa senjata. Suasana tampak tenang, namun di bawah permukaan, ketegangan masih berdenyut. Kabar kekalahan Belanda di seluruh Hindia Timur akhirnya sampai ke Aceh secara resmi. Kini, bendera matahari terbit Jepang berkibar di pelabuhan Kutaraja. Tapi berbeda dengan tempat lain di Indonesia yang menyambut pembebas Asia itu dengan hati-hati, di Aceh, sambutan terhadap Jepang tidak pernah hangat. Suatu pagi, sepasukan tentara Jepang memasuki kota. Di depan mereka, mobil truk bertuliskan Gunseikanbu, kantor pemerintahan militer Jepang. Seorang perwira muda,
Kapten Nakahara turun dengan sikap tenang namun mata tajam. Ia ditugaskan memulihkan ketertiban di Aceh, wilayah yang dikenal sulit ditaklukkan. Namun, baru beberapa hari di sana, ia sudah mendengar cerita-cerita aneh tentang sekelompok rakyat bersenjata di pegunungan yang bahkan tentara Belanda tak bisa menaklukkan, tentang ulama yang punya jaringan pasukan di seluruh wilayah, dari Pidia hingga Hoksimawe, dan tentang pemimpin karismatik bernama Teungku Muhammad Saleh yang tak tunduk pada siapapun. Di salah satu masjid tua, Teungku Saleh berdiri di depan jamaahnya. Cahaya senja menembus jendela kayu, menerangi wajah-wajah keras para pejuang dan santri. Belanda sudah pergi, katanya pelan, tapi penjajah baru datang dengan wajah lain. Jangan tertipu. Seorang pemuda di antara jamaah mengangkat tangan. Tapi Teungku, mereka bilang Jepang datang untuk Asia. Mereka melawan Barat. Teungku Saleh menggeleng. Penjajah, tetap penjajah. Mereka datang membawa senjata, bukan ilmu. Mereka menuntut ketaatan, bukan persaudaraan. Sementara itu, Kapten Nakahara mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala kampung di Kutaraja. Di meja kayu yang dipenuhi peta, ia menunjuk daerah-daerah yang dianggap berbahaya. Wilayah ini harus diamankan. Semua senjata rakyat diserahkan. Siapapun yang menolak akan dianggap musuh militer Jepang, katanya dengan suara datar. Namun, perintah itu justru memperburuk keadaan. Di malam hari bendera Jepang, di beberapa pos kecil, ditemukan terbakar. Gudang logistik mereka diserang diam-diam, dan pasukan patroli hilang tanpa jejak di jalan pedalaman. Teungku Saleh dan kelompoknya tidak frontal seperti dulu. Mereka tahu Jepang lebih brutal. Tapi mereka juga tahu satu hal. Jepang tidak mengenal medan Aceh seperti mereka. Dalam gelap, para pejuang bergerak dari satu gampong ke gampong lain, menyebarkan pesan rahasia melalui azan dan syair. Sementara Jepang semakin frustrasi, Van Dalen yang kini ditahan di kamp interniran di luar Kutaraja, menulis dalam catatan hariannya, ironis, Jepang, yang dulu kami anggap barbar, kini menghadapi nasib yang sama seperti kami. Mereka pikir Aceh mudah ditaklukkan, tapi mereka akan belajar seperti kami. Di tanah ini, rakyat adalah pasukan. Beberapa minggu kemudian, pasukan Jepang menemukan kamp gerilya di hutan Pidia. Mereka menyerbu dengan pasukan lengkap dan senapan mesin ringan. Namun begitu mereka masuk ke lembah, tanah di bawah kaki meledak, jebakan bambu berisi bubuk mesiu hasil rakitan lokal. Suara ledakan menggema, diikuti teriakan Allahu Akbar dari segala arah. Dari balik pepohonan, Teungku Saleh memimpin serangan kilat. Dalam hitungan menit, pasukan Jepang tercerai-berai. Mereka tak menyangka bahwa rakyat yang mereka anggap tidak berpendidikan mampu membuat ranjau, merakit senjata, dan berkoordinasi seperti pasukan profesional. Hujan mulai turun lagi, dan medan berubah licin. Tapi para pejuang terus menekan. Salah satu perwira Jepang tewas, dan sisanya mundur terbirit-birit. Ketika pertempuran usai, Teungku Saleh berjalan ke tengah medan, menatap tubuh musuh yang tergeletak. Ia berbisik lirih. Belanda datang dan kalah. Jepang datang dan akan belajar hal yang sama. Aceh tidak tunduk pada siapapun kecuali Allah. Di malam yang sama, api unggun menyala di hutan. Namun Teungku Saleh tahu satu hal. Perang ini belum selesai. Musuh akan datang lagi, dengan strategi baru, dengan ancaman baru. Tapi bagi rakyat Aceh, yang hidupnya sudah diwarnai perlawanan turun-temurun, itu bukanlah akhir. Itu hanyalah bab berikutnya dalam kisah panjang tanah yang tak pernah menyerah. Juni tahun 1943, musim kemarau mulai datang, dan hutan-hutan Aceh perlahan mengering. Di lereng Bukit Katbate, asap tipis membubung dari pondok-pondok kayu tempat para pejuang Aceh beristirahat. Dari kehauan suara pelatuk senjata, bunyi pandai besi yang menempa besi bekas menjadi pisau, dan lantunan ayat suci Al-Quran terdengar bersahutan. Di tengah suasana itu, Teungku Muhammad Saleh duduk bersama dua komandan lapangan, Teungku Ibrahim Lamno dan Cut Hasan, seorang pemuda yang dulu pernah menjadi pelaut sebelum bergabung dengan gerakan rakyat. Di hadapan mereka, peta buatan tangan terbentang di atas tikar. Pasukan Jepang kini menguasai pelabuhan dan jalan besar, kata Teungku Ibrahim. Tapi mereka jarang berani masuk ke pegunungan. Kita masih punya waktu untuk mengatur serangan. Teungku Saleh mengangguk. Mereka kuat di kota, tapi buta di hutan. Kita harus menyerang logistik mereka, bukan markasnya. Sementara itu di Kutaraja, suasana mulai berubah. Jepang memperketat kontrol. Mereka memaksa rakyat bekerja di proyek, jalan dan benteng pertahanan.
Para ulama diawasi, pesantren digeledah, dan siapapun yang dianggap mencurigakan akan dihilangkan. Kapten Nakara kini semakin keras. Ia mulai kehilangan kesabaran setelah serangkaian sabotase dan penyergapan yang terus menimpa pasukannya. Di ruang komandonya, ia menatap foto udara daerah Katbati dan memerintahkan dengan nada dingin, hancurkan daerah itu. Tidak perlu tangkapan hidup. Malam itu juga, pasukan Jepang bergerak diam-diam. 100 tentara berjalan kaki menuju bukit, dipimpin oleh Sersan Takahiro, seorang veteran perang di Cina. Mereka membawa mortir, granat, dan api. Tapi tanpa mereka sadari, setiap langkah mereka sudah diawasi. Di puncak bukit, seorang remaja Aceh hanya berusia 15 tahun, berjongkok di balik batu besar. Ia meniup seruling bambu pendek 2 kali. Sinyal yang segera dijawab dari lembah dengan cahaya obor kecil. Dalam hitungan menit, seluruh barisan pejuang bangkit dari persembunyian mereka. Ketika pasukan Jepang mulai mendaki, hujan peluru dari arah hutan menghantam mereka. Suara senapan tua dan granat rakitan bergema di udara malam. Jepang membalas dengan brutal. Mortir meledak, menumbangkan pepohonan. Tapi Aceh tak gentar. Mereka sudah terbiasa berperang di bawah badai api. Kat Hasan memimpin sayap kiri, menyerang dari sisi lembah. Ia menebas kabel komunikasi Jepang dan menembak salah satu operator radio. Di sisi lain, Teungku Ibrahim memerintahkan pasukannya untuk menyerang jalur mundur musuh, menutup semua kemungkinan kabur. Pertempuran berlangsung hingga dini hari. Di bawah sinar bulan, asap dan kilatan api menari di udara. Jepang kalah jumlah dalam posisi, tapi unggul dalam senjata. Mereka terus menekan, menembakkan mortir secara membabi buta. Namun ketika fajar mulai menyingsing, kabut tebal turun dari puncak gunung. Pandangan menjadi putih total. Dalam kabut itu, para pejuang Aceh menyerang dalam diam. Senjata dingin, parang, dan tombak menembus garis musuh tanpa suara. Sersan Takahiro sempat menembak hingga peluru terakhir, sebelum ia dikelilingi oleh pasukan rakyat yang menyerbu dari segala arah. Ketika kabut terangkat, hanya sedikit dari pasukannya yang masih hidup. Bukit Katbati kini menjadi simbol baru, tempat di mana rakyat Aceh membuktikan sekali lagi bahwa mereka bukan sekadar pemberontak, tapi penjaga tanah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, di Kutaraja, Kapten Nakahara menerima laporan kekalahan itu. Ia memukul meja dengan marah, tapi di matanya tersirat sesuatu yang lain. Kekaguman, ia menulis laporan ke markas di Medan. Pasukan lokal di Aceh sangat terlatih. Mereka tidak memiliki panglima pusat, tapi setiap desa berfungsi seperti satu unit militer kecil. Ini bukan sekadar perlawanan. Ini sistem perang yang tertanam dalam budaya mereka. Sementara itu, di Katbati, di tengah puing-puing pondok yang terbakar, Teungku Saleh berdiri bersama anak buahnya. Ia menatap ke arah laut di kejauhan dan berkata pelan, "Perang ini belum berakhir, tapi kita sudah buktikan, tak ada penjajah yang bisa memadamkan api Aceh." Suara takbir menggema pelan di antara pepohonan. Anak-anak muda menatapnya dengan mata berapi. Mereka tidak tahu kapan perang ini akan berakhir, tapi satu hal pasti, mereka tak akan berhenti. Karena bagi mereka, mempertahankan tanah dan kehormatan adalah bagian dari iman itu sendiri. Tahun ke-1945, dunia sedang bergejolak. Di Eropa, Nazi telah tumbang. Di Pasifik, kota-kota Jepang hangus oleh bom sekutu. Tapi di pedalaman Aceh, di bawah langit yang sama, rakyat masih bertempur. Bukan demi kekuasaan, tapi demi harga diri yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Sejak pertempuran di Katbati, pasukan Jepang tak pernah lagi mencoba menembus pegunungan Aceh. Mereka bertahan di kota dan pesisir. Sementara di pedalaman, rakyat membangun dunia mereka sendiri. Tidak ada bendera asing yang berkibar di sana. Suatu sore, di sebuah gubuk kayu yang menghadap ke lembah, Teungku Muhammad Saleh duduk menulis surat. Cahaya matahari menembus celah atap rumbia, menerangi tinta hitam yang menoreh di atas kertas lusuh. Untuk anak cucu kami yang kelak membaca ini, ketahuilah, tanah ini tak dimenangkan dengan janji, tapi dengan darah dan doa. Selama kalian menjaga iman dan tanah ini, Aceh tak akan pernah hilang. Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat anak-anak kecil berlari di ladang, sambil memainkan kayu seperti senjata. Ada rasa getir di dadanya. Masa kecil mereka tidak lagi polos, tapi penuh dengan semangat perjuangan. Beberapa minggu kemudian, kabar besar datang dari radio rakitan milik seorang pedagang di Lhokseumawe, Jepang. Menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dunia bersorak, dan rakyat Aceh menatap langit dengan mata tak percaya. Di Kutaraja, pasukan Jepang mulai meninggalkan pos mereka.
Truk-truk besar melintas, meninggalkan kota yang sunyi. Kapten Nakahara, yang kini tampak lelah dan kurus, berdiri di depan pelabuhan. Ia menatap laut, lalu menulis kalimat terakhir di buku catatannya, "Kami datang sebagai penakluk, tapi pergi dengan pelajaran. Aceh bukan tanah untuk dijajah." Namun, bagi rakyat Aceh, kemenangan itu bukan pesta. Tidak ada kembang api, tidak ada parade, hanya doa dan air mata. Mereka tahu perang telah berakhir di luar sana, tapi bekas luka di tanah mereka akan tetap ada. Di malam takbiran setelah kabar kemerdekaan Indonesia, lonceng masjid berdentang bersamaan dengan suara beduk. Orang-orang berpelukan, menangis, dan bersyukur. Tapi di tengah kebahagiaan itu, masih ada keraguan. Mereka tahu, kemerdekaan sejati belum datang sepenuhnya. Masih ada pasukan Belanda yang mencoba kembali lewat Sumatera. Menggaku Injin, mengembalikan ketertiban. Namun kali ini, keadaan berbeda. Di seluruh Aceh, rakyat sudah siap dari Pidia, Meulaboh, hingga Sigli. Bekas pasukan rakyat bertransformasi menjadi laskar kemerdekaan. Para ulama dan pemuda bersatu di bawah satu semangat. Indonesia merdeka. Ketika satu kapal Belanda berlabuh di pelabuhan Yulilhoy, pasukannya mendapati hal yang tidak mereka sangka. Tidak ada rakyat yang menyambut mereka. Tidak ada yang tunduk. Hanya barisan lelaki bersarung dan bersenjata berdiri diam di pinggir jalan, menatap dengan mata tajam. Letnan Belanda muda yang memimpin pendaratan berbisik pada bawahannya, "Mereka ini bukan lagi petani biasa." Dan ia benar, rakyat Aceh kini telah berubah, menjadi tentara tanpa seragam, tapi dengan disiplin yang lahir dari keyakinan. Di hari itu, Belanda akhirnya sadar, mereka telah kalah bahkan sebelum menembak satu peluru pun. Karena lawan yang mereka hadapi bukan sekadar pasukan, tapi jiwa kolektif yang tidak bisa ditundukkan. Bulan berganti, dan perang berakhir untuk kedua kalinya. Tapi kisah perlawanan rakyat Aceh tetap hidup. Diceritakan dari generasi ke generasi. Tentang bagaimana mereka bertempur, tanpa menunggu siapapun. Tentang bagaimana ketika dunia runtuh, di bawah kekuasaan besar. Rakyat kecil di ujung utara Sumatera, berdiri tegak dengan keyakinan sendiri. Di makam sederhana, di kaki bukit Katbate, batu nisan Teungku Muhammad Saleh, berdiri tanpa ukiran mewah. Hanya satu kalimat yang terukir dalam aksara Arab Melayu, Peu Aba, Droe, Lan Ana Putimeng. Hanya tanah dan iman yang lon jaga. Apapun yang terjadi, hanya tanah dan iman yang kujaga. Kini, setiap kali angin laut berhembus melewati pegunungan Aceh, seolah membawa kembali gema masa lalu, suara takbir di tengah hutan, letupan senjata, dan bisikan doa dari para pejuang yang tak dikenal. Mereka tidak meninggalkan monumen besar, tapi mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Semangat untuk berdiri sendiri, bahkan ketika seluruh dunia meragukan. Dan itulah mengapa ketika tentara Belanda datang kembali dengan rasa heran, mereka akhirnya harus mengakui satu kebenaran pahit. Rakyat Aceh tidak butuh siapapun untuk bertempur. Mereka sudah siap sejak awal.